Dan saya mau saudara-saudara kita semua belajar melihat apa yang Tuhan berbicara di dalam kitab Filipi yang pasal pertama ayat yang ke-21. Oke, kalau sudah dapat semua, mari kita lihat sama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lagi sekali, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Lagi sekali, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki tujuan hidup yang pasti. Ya. Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki tujuan hidup yang pasti. Setiap namanya generasi atau manusia yang dihadirkan Tuhan untuk kita hidup di dunia ini, tidak ada yang tidak memiliki tujuan hidup. Dia harus memiliki visi, dia harus memiliki tujuan hidup, dan dia harus hidup berjalan dengan tujuan itu sampai mengakhiri visinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di sini, Paulus jelas panggilannya, jelas visinya, jelas tujuan, jelas akhir hidupnya dia akan kemana. Karena itu mengajarkan kepada kita bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati ada keuntungan. Jelas. Mengapa Paulus hidup untuk Kristus, tiada keuntungan? Sudah jelas. Bilang teman, hidup sudah jelas. Jelas. Bagi Paulus sudah jelas. Mati itu dilakukan di hadiah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Karena itu Paulus mengajarkan hidup adalah, mati adalah keuntungan. Saudara, mati keuntungan atau bagaimana? Saudara, jelas, terjelas. Ada yang kalian kan? Oh. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, memiliki hidup ini, saudara dengan saya, kita ini bukan kita keluar dari lubang batu, lubang kayu, ya, bukan keluar dari mana, dari babi atau dari mana-mana. Kita ini Tuhan yang hadirkan kita untuk kita ada di bumi ini, ya. Berarti saudara dengan saya, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan untuk mengerjakan sesuatu. Pertanyaan untuk saudara dengan saya untuk hari ini kita berpikir dan kita menjawab itu seperti ini. Mengapa Tuhan masih memberi nafas, memberi hidup kepada saya sampai hari ini? Kenapa saya masih hidup? Itu pertanyaan untuk saudara berpikir dan menjawab. Ya, harus jawab itu. Untuk apa saya ada di dunia ini? Saya harus kerja apa? Saya sudah punya memiliki tujuan hidup atau tidak? Ya, atau saya ini hari-hari melarat saja ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ikut acara kampanye, ke sini, ke sana, tidak berbuat apa-apa.
Makanya ada yang bilang hidup konjol, mati konjol. Apa artinya hidup konjol? Apa artinya mati konjol? Saudara tahu? Hidup tapi sepertinya sudah mati. Bilang itu bukan saya. Itu bukan saya. Sorry ya, itu orang lain. Hidup tapi sepertinya sudah mati. Tidak ada apa-apa. Sepertinya sudah tidak berguna lagi. Cuma lihat kiri kanan di belakang. Lihat dulu. Coba. Sekarang saudara sudah lihat kan? Ada yang tidak berguna di sini? Kalau tidak berguna suruh dia keluar. Iya tuh. Percuma dia ada di sini karena tidak berguna. Ada yang tidak penting kan? Semua penting. Pertama, kenapa saya hidup? Masih hidup ini. Ada banyak orang sudah mati. Ada banyak orang sudah tidak ada. Sudah kena kecelakaan. Sudah dibunuh. Tapi kenapa kita ini masih ada? Saudara jawab sendiri. Saya tidak akan jawab itu. Jawab sendiri. Ya? Jawab sendiri. Yang kedua, kita ini diutus oleh gereja-gereja kita. Oleh saudara-saudara kita. Ada teman-teman banyak sekali yang berpikir mau datang ikut kegiatan ini. Ternyata dari gereja dipilih hanya ini. Kenapa begini? Saya mau ikut baru. Sudah suka keluar postingan-postingan ikut kegiatan dan segala macam. Terus, aduh kalau saya ikut bolehkah? Udah nggak ada lihat-lihat depan ini. Aduh, rugi sekali mereka merasa rugi. Pertanyaannya begini, dari banyak orang itu, kenapa Tuhan memilih dan menghadirkan kamu untuk ada di sini? Kenapa? Ampi area kenok, wene kenok, wandak yoru, wene kenok karimen nampakai wakarak, yoru, wene kenok. Sudah. Karampi area kenok imena pakai wakarak. Karkebe pakai ampi tename area kenok ime pakai gerak. Kamu hadir di sini, kamu ditunjuk, dipilih untuk dibekali dengan berbagai macam materi di sini karena KB ada sesuatu yang Tuhan mau kerja. Allah mau menyatakan siapa dirinya dalam diri kita. Ini anak. Allah itu Tuhan menyatakan dalam dirimu. Mau menjadi penyebab bahwa dirimu menjadi penyebab. Orang akan lihat siapa itu Tuhan ada dalam diri kamu. Jadi kehadiran kamu bukan bawa pertanyaan, tetapi jawab. Makanya saudara pulang dari sini, tidak ada hidup melarat ke sini ke sana. Harus jadi berguna, harus berdampak buat siapapun. Amin. Wedeginuk, ambiria kinuk. Karena ada masalahnya besar di depan kita. Itu siapa mau jawab? Apakah saudara diam saja? Apakah saudara tidur bangun? Apakah saudara cengeng-cengeng? Apakah saudara lihat HP, terus ada berita-berita pembunuhan, penyiksaan, pengusiran, terus saudara lihat, tidak terasa kah? Siapa mau menjawab itu? Siapa kerja itu? Siapa punya negeri? Siapa punya bangsa? Siapa punya saudara? Siapa punya gereja? Terus generasi diam. Terus kamu suruh orang tua. Hah? Orang tua sudah lahir, sudah didik kamu, sudah bawa kamu, sudah korban terlalu banyak. Terus masalahnya kamu kasih pukul orang tua. Hah? Loh? Ini ada yel-yel ya. Kalau saya bilang,
mana baptis? Saudara akan bilang begini, ini dia, ini dia. Bisa? Saya bilang begini, mana generasi baptis? Ini dia, ini dia, ini dia. Bisa? Mana generasi baptis? Ini dia. Mana generasi baptis? Ini dia. Ini dia. Yang kedua, saya bilang baptis, bangga toh, bangga toh, bangga toh, bangga toh. Bilang baptis, bangga toh, bangga toh, bangga toh. Ya, yang terakhir, saya lihat kau bahaya, saya lihat kau sampai tua pun kau bahaya. Kau bilang, saya lihat kau sampai tua pun kau bahaya. Baru kita sebahaya. Anak baptis kenapa bangga berjalan di atas prinsip Alkitab, tidak ada perasaan. Halo, mana baptis? Ya kan? Kok bangga? Kalau orang tua punya kekuatan besar, itu ada di anak-anaknya, toh? Terus waktu kita muncul, kita bicara, kita berdiri, kita mengerjakan sesuatu yang baik, orang tua di belakang dia jalan begini. Terus dia bilang begini, itu siapa punya anak? Itu orang lain gitu. Kebanggaan orang tua ada di mana? Ada di kamu. Terus kamu bikin apa lagi? Aduh, tidak boleh. Ya toh, tidak boleh. Toh semua orang-orang yang berguna. Pastikan kita Tuhan hadirkan kita. Ya, Tuhan mau buat sesuatu di dalam diri kita, di zamanmu, di eramu, di globalmu, di generasimu. Saat ini Tuhan sedang bekerja. Mari kita lihat di Habakuk. Lihat di Habakuk. Ini terakhir kita mau selesai ya. Terakhir Habakuk. Bukan Alkitab. Saya mau harus kita lihat Alkitab. Karena apa yang Alkitab berbicara kepada kita, supaya saya juga tidak mengarang. Ayo, cepat. Anak-anak muda itu lari cepat. Ya, cepat. Saya sudah buka di Habakuk. Ayo, kita baca di Habakuk. Kita lihat di sini. Wene kan aku jagoran kok. Wene kan ok. Timi wena kaya me undeka. Wene bengke. Tuhan hadirkan kita untuk ada di sini. Tuhan berikan kita untuk kita masih hidup, dan Tuhan mau untuk kita harus lakukan kegiatan seperti ini. Wene kenok, ambil area kenok, ambil jura kenok, ninebe pengambil dan area kenok, ambil area kenok. Wene tinggi, apa itu masalah? Coba lihat di Habakuk pasal pertama ayat 1 hingga ayat yang keempat. Habakuk pasal pertama ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya akan baca. Saudara-saudaraku yang terbaik bisa lihat di situ. Kita lihat ayat dimulai dari ayat yang kedua. Beberapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan.
Saya memberi waktu kepada saudara untuk saudara harus berpikir. Kenapa saudara ada? Saudara lihat masalah pribadimu. Saudara lihat keadaan negerimu. Saudara lihat generasimu. Saudara lihat gerejamu. Saudara lihat saudara-saudaramu. Apakah hal yang saudara baca ini ada atau tidak? Tuhan hadirkan Nabi Habakuk di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang berat, tantangan yang berat. Habakuk bergumul berdoa, keadaan itu membawa kepada Tuhan, tetapi sepertinya seolah-olah tidak melihat. Sepertinya seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Pembantaian terus terjadi, pertikaian terus terjadi, aniaya terus terjadi, pembunuhan terus terjadi. Ya, moralnya sudah rusak, sudah hancur, sudah bobrok. Generasi sudah tidak mengenal Tuhan. Bangsa itu sudah jauh dari Tuhan. Pelayan-pelayan, orang benar, orang percaya, tidak berdosa, tidak melakukan jahat, tapi malah mereka dihukum, malah mereka dianiaya, malah mereka ditindas. Nabi Habakuk tetap berdoa, bergumul, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Lalu Nabi Habakuk, mengapa ini terjadi? Mengapa? 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 Mengapa ini terjadi? Mengapa? Bergumul, 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 berseru kepada Tuhan menyampaikan. Lalu Nabi Habakuk berbicara, tidak mungkin ini terjadi. Apakah Tuhan kita Tuhan yang telinga tuli? Apakah Tuhan kita Tuhan mata buta? Apakah Tuhan kita Tuhan yang mono? Apakah Tuhan kita Tuhan melihat, tidak melihat masalah itu? Apakah Tuhan kita sudah berbalik arah dan dia tidak melihat lagi umatnya? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah Tuhan tidak bekerja di tanah ini? Coba kita lihat di ayat yang kelima. Baca. Lihat ayat 5, Habakuk ayat 5. Ya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercegang-cegang, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Halo? Tuhan sedang bekerja dalam situasi yang sulit. Makanya Tuhan sedang mempersiapkan dalam situasi yang sulit. Tuhan sedang mendidik dalam situasi yang sulit. Mengapa ada pertikaian itu terjadi di mata saudara? Mengapa ada pembunuhan itu terjadi di mata saudara? Mengapa ada pengusiran itu terjadi di mata saudara? Mengapa ada judi? Mengapa ada togel? Mengapa ada miras? Itu semua terjadi di mata saudara. Tuhan sedang mendidik saudara. Ya, Tuhan sedang mendidik saudara. Itu masalah untuk saudara harus melihat, buka mata, dan untuk saudara harus menjawab masalah itu. Tetapi pertanyaannya begini, bagaimana kita harus menjawab? Apakah kita harus angkat panah? Apakah kita harus lobi senjata? Apakah kita harus demo? Apakah kita harus bikin massa? Bagaimana kita menjawab? Firman Tuhan mengatakan,
Bagaimana? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bilang teman, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bisakah? Kalau tidak bisa, saya pusing, saya tidak bisa. Jangan bicara itu di depan saya. Memang sakit kawan, tapi itu firman, itu solusi, itu jawaban. Turunkan emosimu, lihat dengan kacamata Tuhan, jangan dengan kacamata kamu, jangan dengan kekuatan kamu, jangan dengan fisikmu. Ampuni dia, berkati dia, doakan dia. Itu firman, itu senjata yang paling ampuh. Apakah firman Tuhan tidak sanggup menjawab? Tidak sanggup menjawab? Tidak sanggup kah? Tidak sanggup kah? Tidak sanggup kah? Tidak sanggup kah? Yang bikin firman Tuhan tidak sanggup siapa? Hah? Kamu sendiri bilang. Kamu sudah tahu, sudah baca, sudah belajar, tapi tidak melakukan, itu masalah. Gara-gara tidak melakukan firman itu yang bikin masalah. Sudah hadir? Sudah dengar toh? Koneng gendati. Allah nih yang kegrame. Koneng gendati ka, koneng nulim bakak. Tayo ng bakak. Lambeng gona tiga wale ka. Nanti bapak-bapak terjemahkan karena itu bahasa apa saya kasih keluar itu. Itu kayak limbia kah bapak? Lambeng gona gitu. Aduh, saya mau terjemahkan tapi agak tulis. Nanti masing-masing terjemahannya. Bahaya kalau kamu sudah jadi lambeng gona. Sayang sudah. Kamu hidup tapi sepertinya sudah tidak ada hidup. Iya. Sayang. Jangan jadi begitu, harus hidup jadi berguna dan harus berdampak. Mana baptis? Takut kan? Ragu-ragu. Ini dia. Bangga. Karena apa? Jalan. Kalau begitu berbagai pertanyaan, silakan datang, saya akan jawab dengan nanti. Bisa kan? Bisa. Baptis kok. Dalam harga dirimu tidak ada bagaimana ya? Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan selesai. Sudah Wah, terima kasih.